Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Senang sekali di kesempatan hari ini edisi Kamis 8 Juni 2023 Valeria kembali hadir setiap Kamisnya ya di acara di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan siang hari ini Valeria tidak sendirian dan Valeria ditemani oleh seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar kesehatan. Nah, di lintas siar Jalan Tengku Umar nomor 48 Bojonegoro bagi kamu yang ikutan gabung 8917788 terbuka lebar untuk kamu semuanya memberikan pertanyaan ataupun berargumen seputar nanti tema yang bakal kita sampaikan, atau kamu juga bisa memberikan pertanyaan melalui radio WhatsApp di Madani. Sekali lagi kita buka layanan nanti sampai nanti pukul 3 sore. Oke, berikut ada Mas Dodi Rahmawan, ahli media fisioterapi, selaku fisioterapis dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema jangan biarkan nyeri pinggang mengganggu aktivitas Anda. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Valeria, ada Mas Doni Rahmawan. Halo, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Maria, selamat sore. Mas Doni ya, bener ya panggilannya ya. Berarti AMD Fis, bener, ahli media fisioterapis. Ya, Oke. Fisioterapi kayaknya. Kalau profesinya bisa dibilang fisioterapi, tapi kalau orangnya dibilang fisioterapis. Oke, Mas Doni, siang hari ini kita akan bahas tentang nyeri pinggang gitu ya. Jadi kalau kita tahu nih, nyeri pinggang itu bisa dialami oleh siapa saja, entah itu anak-anak, entah itu remaja, bahkan mungkin yang lebih lebih berkompeten untuk menderita nyeri pinggang itu usia tertentu di atas manula gitu ya, karena memang mungkin ada riwayat tertentu selama masa mudanya gitu ya, dan itu berefek dari muda sampai akhirnya ketua gitu. Nah, nyeri pinggang nih sebenarnya apakah nyeri pinggang itu termasuk salah satu penyakit yang perlu dikhawatirkan nih untuk era-era sekarang ini, Mas? Iya, kalau penyakit nyeri pinggang sebenarnya bukan termasuk penyakit yang berbahaya. Oh gitu ya. Tapi bisa menjadi salah satu penyakit yang menyiksa aktivitas sehari-hari dari orang tersebut yang menderita sakit pinggang. Karena ketika kita beraktivitas dan kita merasakan sakit pinggang, otomatis kan kita tidak enak untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke, nah tepat sekali. Jadi kalau kesempatan hari ini kita bahas tema kita jangan biarkan nyeri pinggang mengganggu aktivitas kita. Nah, kalau gitu nih Mas Doni gitu ya. Kita langsung saja bahas seperti apakah nyeri pinggang yang bakal membuka wawasan kita. Tentu saja insan muda madani yang ada di rumah udah nggak sabar gitu, pengen tahu sebenarnya nyeri pinggang seperti apakah yang bakal kita bahas. Silakan Mas Doni. Oke, pertama apa itu nyeri pinggang? Nyeri pinggang itu merupakan nyeri punggung bawah yang sering dialami oleh orang karena efek dari mungkin ketika mudanya, ketika masih seger itu aktivitas yang berulang, sering angkat berat, salah posisi duduk, dan nyeri pinggang itu juga nggak mengenal usia untuk yang terkenanya. Jadi sering anak-anak juga sudah mulai bisa terkena, orang muda seumuran saya juga masih bisa, apalagi yang sudah lanjut usia. Biasanya nyeri pinggang itu muncul ketika aktivitas berulang ini dilakukan dan mungkin ketika malam hari. Jadi ketika siang hari orang ini beraktivitas tidak terlalu terasa, tapi ketika nanti malam mau istirahat, mau tidur gitu, muncul akan nyerinya. Dan biasanya munculnya di area di tulang punggung bawah, di pinggang, hingga nanti bisa sampai menjalar ke kaki. Oke. Jadi nyeri pinggang itu munculnya di malam hari ya, gitu. Lebih kebanyakan di malam. Lebih banyaknya muncul di malam hari karena siangnya orang mungkin nyeri pinggangnya lagi kerja gitu ya.
Gitu. Jadi apa karena faktor apa ya Mas? Kok bisa nyerinya itu munculnya di malam hari? Atau mungkin seharian dia beraktivitas, ketika di malam hari itu dia beristirahat sehingga numpuk deh gitu, baru terasa gitu. Iya. Atau gimana nih? Jadi ketika siang bangun tidur nih, kita kan biasanya merasakan seger gitu badan Iya, gitu, betul. istirahatnya. Kita tidak terasa, kita pakai aktivitas yang berulang untuk mengangkat berat, bungkuk, yang sering. Nah, nanti ketika malam, ketika mau istirahat, nah, punggung ini sudah mulai nanti akan terasa kencang gitu kan. Kaku, muncul nyeri, bahkan sampai kalau sudah berulang rasanya, nah itu nanti bisa sampai istilahnya orang Jawa gerenggingan kebas, tebal gitu. Ya. Jadi pasti ada penyebabnya, Ada penyebabnya. gitu ya. Dan munculnya bisa sering, kalaupun sering. kita melakukan aktivitas yang beresiko itu tadi juga sering gitu ya. Bisa. Angkat-angkat berat, terus mungkin apalagi nih Mas, posisi Posisi duduk duduk. yang kurang bagus. Terus itu sering bungkuk. Oh gitu. Gitu. Jadi salah posisi untuk mengangkat benda berat. Jadi ketika angkat berat itu lebih baik kan kita dari posisi jongkok baru berdiri, Yap. bukan dari posisi bungkuk kita angkat. Iya, itu sok kuat itu ya. Iya. Gitu, bener banget. Nah mungkin efek dari cedera itu Bisa juga jadi, mungkin ya. ya. Aha. Riwayat jatuh juga Iya. pernah. Gitu ya. Tapi dalam posisi jatuh di sekitar area pinggang. Area pinggang. Tidak mungkin jatuh di kaki, nyeri di pinggang, Nyeri enggak ya? enggak. Oke. Atau mungkin karena gerakan olahraga yang tidak tepat. Bisa jadi Bisa seperti itu? jadi ketika mungkin kita gerak istilahnya ngaget, mendadak gitu, pas posisinya kurang tepat, nah mungkin bisa menjadikan itu muncul sakit pinggangnya. Oke. Dan nyeri pinggang biasanya kalau anak-anak nih Mas, Iya. biasanya disebabkan karena apa nih? Karena mungkin kalau kita kenal sekarang anak-anak sekolah SD itu sudah tasnya itu sudah berat ya. iya. Nah, mungkin sudah bawa buku yang tebel-tebel. Iya. Nah, itu efeknya bisa nanti ketika dia sering bawa tas yang berat muncul nyeri pinggang. Oke, bukan hanya di punggung tapi juga di pinggang, gitu Pinggang. ya. Iya, dia SD aja sudah menahan beban seberat itu. Iya. Gitu. Apalagi nanti kalau SMA gitu ya. Benar beban hidup ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang gemar bermain gadget? Apakah itu juga bisa berefek Bisa. untuk nyeri pinggang? Anak-anak yang sering main gadget biasanya kan sering duduk lama. Iya. Ya, sering duduk lama, ini sering hadap ke komputer mungkin di sana. Kadang nggak sadar posisinya agak miring. Nah, posisi duduk yang salah. Nah, mungkin ketika gitu. agak miring ke kanan, mungkin nggak kurang tegak gini, kurang istilahnya nggak selenden gitu kan Iya. ya. Itu biasanya nanti bisa pinggang ke bawah itu nanti bisa kaku. Nah, itu bisa jadi muncul nyeri pinggang juga. Oke, jadi kalau anak-anak sih sekarang ini untuk kasus yang ada di Rumah Sakit Aisyah nih, apakah sebanyak itu untuk kasus-kasus nyeri pinggang? Kalau untuk sekarang ya belum terlalu banyak ya untuk kasus anak-anak mungkin karena dipikir orang tua ya mungkin terlalu sampai untuk sekolah, belum sampai diperiksakan juga. Jadi Gitu ya. sebaiknya jika memang sudah anak-anaknya mengeluh untuk sakit pinggang ya mau diperiksakan juga. Oke. Apakah nyeri pinggang itu kalau dalam bahasa Jawa disebut boyoken gitu? Betul ya? Betul ya? Oh iya, encok. Nah, Itu penyakit orang tua zaman iya, dahulu ya. orang Ini tua sekarang bisa. muncul di anak-anak Maksudnya bisa. anak muda di usia muda juga. Oh bisa. gitu. Soalnya kalau mungkin kalau anak-anak mengeluh nyeri pinggang dipikir masih muda kok sudah boyoen Iya. gitu ya. Jadi orang tua tidak begitu respect gitu loh. Oke. Nah, kalau nyeri akibat mungkin tadi seperti disampaikan habis kecelakaan gitu ya di sekitar pinggang itu juga berefek nanti ke depannya atau mungkin langsung saat itu bisa dirasakan nyerinya atau berefek ke beberapa tahun yang akan datang. Biasanya efek jangka panjang. Jadi gitu. jadi enggak ya ada mungkin yang langsung bisa muncul tapi kadang kebanyakan efek jangka panjangnya ketika pas kecelakaan itu tadi. Mungkin sudah ketika dia masuk di rumah sakit terlalu banyak tidur, kurang gerak. Gitu. Nah, Oke, nah kalau tadi sudah anak-anak, sudah remaja, nah sekarang yang tua nih. Kalau orang tua itu apa karena memang faktor umur atau
selain faktor masa mudanya nih ya, Masa muda. selain faktor masa muda, apakah nyeri pinggang itu dikarenakan karena faktor umur? Iya, jadi kebanyakan pinggang itu pasiennya yang menderita penyakit pinggang itu di usia 30 sampai 50 tahun. Oh, Kebanyakan. kebanyakan, Iya, oke. kebanyakan. Nah, itu tadi karena manifestasi dari selain masa mudanya, mungkin ada risiko pernah jatuh, terus cedera olahraga juga bisa. Mungkin dulu dikira sudah sembuh nih pinggangnya, nggak ada masalah lain. Nah, nanti ketika tua, istilahnya kondisi tubuh juga sudah menurun. Ya. Nah, muncullah nanti akan nyeri pinggangnya juga akan lagi muncul lagi. Oh gitu. Jadi kita tetap harus waspada ya. Iya. Sebenarnya kalaupun kita habis jatuh, kepleset atau Betul. terbentur apa itu tidak baik-baik saja sebenarnya tubuh kita ya. Iya. Ada memar di dalam yang sekiranya belum Tidak sembuh terlihat. gitu ya. Betul. Nah itu apakah bisa disembuhkan ketika seseorang itu terbentur atau jatuh kayak gitu mas? Nah. Saat itu atau memang butuh waktu? Nah, kalau kasusnya terbentur ya pas jatuh, Ya. itu kan juga kita memerlukan pemeriksaan. Jadi dari nanti pasien datang ke dokter orto, ya diperiksa tulangnya itu mungkin ada penjepitan atau mungkin tulang belakangnya itu mepet atau geser. Nah itu nanti biasanya dikonsulkan untuk terapi. Nah ketika terapi ini biasanya memerlukan waktu yang ya cukup panjang biasanya, karena targetnya dari fisioterapi adalah untuk menghilangkan nyerinya itu dulu. Nah, agar bisa pasien ini agar bisa beraktivitas kembali. Berarti kalau nyeri pinggang itu identik dengan sarafnya yang sakit? Bisa saraf, bisa otot. Oh gitu, bukan tulang ya? Bukan. Oh Jadi gitu. tulang itu istilahnya bisa menjadi penyebab. Nah, tapi fokus utama yang sakit itu adalah pinggang ataupun saraf. Dua itu yang biasanya yang sering dikeluhkan oleh dikeluhkan. masyarakat kita ya. Oke. Semakin menarik nih. Nah, apalagi nih Mas yang mau disampaikan kepada insan muda Madani terkait nyeri pinggang ini? Ya biasanya ini orang-orang warningnya ya. Biasanya kalau masih muda juga warningnya kepada orang-orang yang memiliki obesitas. Oke. Ibu-ibu hamil. Nah, nggak bisa. Orang-orang yang memiliki berat badan berlebihan atau obesitas itu kan istilahnya menumpu tubuhnya kan agak lebih berat. Nah, akhirnya kerja dari pinggang untuk menumpu tubuh itu akan lebih berat lagi. Oke, nah tertarik sama yang namanya ibu hamil nih. Ibu hamil. Iya. Kadang-kadang nih, nggak tahu ya entah ini hanya mitos atau logika nih. Ketika seorang wanita hamil tuh nyeri pinggangnya tuh banget gitu. Tapi setelah melahirkan kenapa hilang mas? Nah, itu bisa jadi karena posisi beban. Oh, jadi ketika wanita hamil mengandung ya, jadi masih mengandung bayi. Nah, ketika nanti sudah lahir kan beban dari tubuh itu istilahnya agak berkurang. Nah, tapi bisa jadi itu hilangnya sakitnya itu hilang timbul. Nah, artinya ketika nanti kadang-kadang hilang, kadang-kadang tidak terasa itu muncul lagi nyerinya. Oh gitu. Oke. Nah, nyeri pinggang berarti pinggang itu dari kanan ke kiri sampai ke belakang nih? Sampai ke belakang, sampai agak ke bawah. Oh gitu. Oke. Ya. Dan nyeri pinggang apakah bisa disembuhkan dengan pijit aja? Biasanya pijit-pijit tradisional kayak gitu mas, yang biasanya ke mbah-mbah kayak gitu. Apakah disarankan atau bagaimana nih? Justru kita tidak terlalu menyarankan untuk dipijat. Oh gitu. Karena lebih amannya nyeri pinggang itu ketika awal muncul itu dikompres es dulu. Kompres es atau air dingin itu kita bungkus pakai handuk atau kain. Jadi jangan langsung es atau air dingin kita tempelkan ke kulit. Soalnya nanti kalau kita tidak sadar terlalu lama bisa jadi luka bakar. Lebih baik dibungkus handuk atau kain, kita baru tempelkan ke kulit. Nah itu nanti bisa untuk meredakan nyerinya. Kalau kita langsung pijet, nah kita kan belum tahu nanti ini kondisinya yang menyebabkan ototnya atau sarafnya. Nah, takutnya nanti kalau dipijet malah terjadi apa-apa ya. Efeknya nanti tambah jangka panjangnya lah. Oh gitu. Oke, karena biasanya kita ketika menderita nyeri gitu ya, tanpa berpikir panjang, pinginnya cepat sembuh,
mencari alternatif Alternatif. yang cepat Iya. gitu, mendatangi tukang pijat untuk Pijat. bisa diurut, Iya. istilahnya seperti itu, dan itu sangat tidak disarankan. Oke, apalagi nih Mas yang bisa disampaikan? Mungkin bagi pendengar mungkin kalau merasa mempunyai keluhan nyeri pinggang ya, Oke. kalau tadi kan sudah saya sarankan untuk kompres es atau air dingin. Iya. Nah biasanya kalau ada yang nggak kuat nih dengan dinginnya es atau air dingin, bisa pakai salep-salep yang dijual di apotek banyak, tapi yang cool, jangan yang panas. Nah karena sifatnya yang cool itu kan itu tadi meredakan nyerinya juga. Terus mungkin gejala-gejalanya ini, gejala-gejala yang dirasakan para pendengar itu biasanya rasa nyerinya itu menusuk ya, jadi celekit-celekit gitu, biasanya menjalar dari pinggang ke bawah, nanti sampai kaki juga bisa, itu rasanya tebal, keringan kebas gitu. Ya terus biasanya muncul lagi ketika salah posisi, jadi ketika berdiri kurang pas, duduk atau mungkin membungkuk. Nah biasanya membungkuk rasa-rasa celeng gitu. Terus kalau bisa dibilang sudah sampai parah, biasanya kesulitan sampai berdiri. Gitu. Ya karena rasa sakitnya yang sudah banget jadi akhirnya mau berdiri itu istilahnya susah, karena ketika digerakkan sedikit sudah sakit. Gitu. Oke, tadi disampaikan Mas Doni bahwa untuk mengatasi cara awalnya itu mengompres dengan air es gitu ya. Bukan dengan air hangat ya. Iya, dengan air es yang dingin. Oke. Apa bedanya nih Mas ketika seseorang itu harus mengompres dengan air panas atau dengan air dingin? Kalau air dingin itu sifatnya untuk mengurangi nyerinya, jadi ngeblok nyerinya. Kalau air panas itu istilahnya untuk relaksasi. Nah, jadi ketika awal boleh nanti dikompres es setelah berapa saat, 5-10 menit saja. Kalau nyerinya sudah turun, nah mungkin kalau dirasa dipegang nih di pinggang, kok ada kaku nih, baru boleh diberi hangat. Gitu. Ya. Jadi untuk meredakan nyerinya gitu. Ya. Oke, gejala-gejala tadi sudah disampaikan, ada banyak sekali yang bisa dialami gitu ya. Oke, selain gejala nih Mas, biasanya kalau nyeri pinggang itu berakibatnya apa nih? Kalau orang nyeri pinggang dibiarin aja gitu loh, udah deh paling ya sembuh dengan sendiri gitu, atau mungkin pakai ramuan herbal kayak gitu deh. Biasanya juga orang-orang zaman generasi gitu ya, sukanya kan ramuan-ramuan herbal kayak gini. Jadi efek dari nyeri pinggang itu ya satu, ketika nanti orang ini akan punya nyeri pinggang, nah itu kalau tidak diobati dengan betul, nanti efeknya akan jangka panjangnya lebih luas. Nanti mungkin bisa jadi karena dia merasa nyeri ketika bergerak, artinya dia mager, mager untuk bergerak, akhirnya terjadi bisa jadi kelemahan di otot-otot kakinya, karena jarang dibuat gerak, akhirnya orangnya senang posisi tidur aja, nggak dipakai aktivitas. Nah itu bisa jadi, atau mungkin nanti bisa jadi posturnya. Posturnya nanti bisa jadi agak membengkak ke depan, ke belakang, atau mungkin nanti skoliosis bisa jadi efeknya. Oke, Mas Doni, sebelum kita lanjut nih ya, kita harus break dulu. Kita akan kembali lagi setelah beberapa yang lewat ini. Jadi insan muda Madani jangan kemana-mana, keep stay tune bersama Valeria hanya di 102,5 Radio Madani FM. Kita telah bayar iuran. Oke, terima kasih insan muda Madani masih setia bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM. Di lintas siar Jalan Tuku nomor 48 Bojonegoro, masih bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sore hari ini Valeria bersama Mas Doni selaku fisioterapi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan mengambil tema Bincang Sehat kita pada kesempatan sore hari ini, jangan biarkan nyeri pinggang mengganggu aktivitas Anda. Oke, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mas Doni bahwa sebenarnya nyeri pinggang itu tidak datang ujuk-ujuk gitu ya Mas ya, pasti ada penyebabnya gitu. Dan
eh, bisa disembuhkan dengan melalui proses, Iya. gitu ya. Oke, nah tadi yang terakhir yang sedang kita bahas adalah bagaimana cara penyembuhan dari nyeri pinggang yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri sebagai tindakan awal gitu ya, supaya tidak menjalar atau tidak semakin berat nyerinya. Nah, tadi apa yang belum kita bahas tentang pengobatan yang bisa dilakukan sendiri nih, Mas? Ya, selain tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa pengobatan awal yang bisa dilakukan di rumah itu bisa kita lakukan dengan kompres dingin ya. Oke. Setelah kompres dingin, nanti beberapa hari kalau masih muncul nyeri bisa diberi kompres panas atau salep gitu lah ya. Nah, ketika itu sudah diberikan semua, tapi masih istilahnya muncul nyeri lagi, masih terasa kaku dan lain-lain, disarankan untuk segera diperiksakan ke rumah sakit. Gitu. Jadi istilahnya perlu pemeriksaan lebih lanjut, mungkin nanti diperlukan radiologi, rujukan fotoscan ya, atau nanti bisa sampai ke MRI juga untuk mengetahui penyebabnya apa sih yang menyebabkan nyeri pinggang ini. Oke, jadi kalaupun tindakan awal sudah kita lakukan ternyata masih nyeri juga, wajib untuk mendatangi layanan kesehatan gitu ya, biar mendapatkan penanganan yang tepat, karena nyeri pinggang itu tidak bisa disepelekan sebenarnya ya, walaupun dia bukan merupakan salah satu penyakit berbahaya, tetapi tapi juga bisa berefek jangka panjang gitu ya, sehingga bisa mengganggu aktivitas kita. Oke, Mas Doni, kayaknya kita harus break lagi. Kita akan mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi insan muda Madani, jangan kemana-mana. Keep stay tune terus bersama Valeria. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Valeria di 102,5 di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro di menit ke-57 lepas dari pukul 2 siang. Oke, insan muda Madani, kalaupun kamu ngerasa sore hari ini lagi nyeri pinggang ya, jadi bisa flashback balik nih, lagi ngapain nih dulu-dulunya gitu ya. Dan tadi Mas Doni udah menjelaskan banyak nih beberapa hal, bagaimana penanganannya, terus apa tadi akibatnya kalau memang tidak disembuhkan, nah semacam itu. Nah Mas Doni, kalau kita berbicara tentang nyeri pinggang ini, apakah ada nih pantangan-pantangan berupa makanan yang harus dihindari supaya nyeri pinggang itu tidak muncul gitu? Kalau pantangan, selama orang itu tidak mempunyai penyakit penyerta, dari kami tidak ada pantangan sama sekali. Kalau dibaguskan itu tadi, yang penting diperhatikan masalah gizi. Oh gitu. Nah, yang makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga, itu bisa membantu untuk istilahnya membantu mempercepat penyembuhan. Oh gitu. Jadi tidak ada pantangan, bahkan makan sebergizi mungkin gitu ya, selama tidak ada penyakit penyerta gitu. Nah, berbicara tentang penyakit penyerta nih, biasanya kalau orang nyeri pinggang, apakah ada gitu loh penyakit penyerta lainnya? Kalau awalnya istilahnya dari penyakit nyeri pinggang terus muncul penyakit lain, tidak ada. Oke. Mungkin sebelumnya gitu ya. Mungkin ada diabetes atau apa. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian khusus lagi masalah gizi. Oke. Lalu apakah ada olahraga yang disarankan gitu, atau aktivitas-aktivitas yang dilarang untuk orang-orang yang kena nyeri pinggang? Ya, kalau olahraga yang disarankan untuk orang-orang nyeri pinggang yang punya keluhan nyeri pinggang, bagusnya adalah untuk berenang. Nah, yang sangat disarankan adalah berenang, karena berenang itu ketika kita posisi berenang, pinggang itu dalam posisi yang rileks ketika di dalam air. Jadi itu membantu penyembuhan ketika pasien atau orang tersebut punya keluhan nyeri pinggang. Itu yang paling disarankan memang berenang, itu yang paling bagus. Dan atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang punya keluhan pinggang. Yang pertama jelas jangan mengangkat berat. Yang kedua disarankan kalau duduk jangan di bawah.
Oh, Nah, gitu. lebih baik di kursi. Oke. Terus yaitu gerakan-gerakan membungkuk. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu dilarang, cuma perlu diperhatikan ketika nanti gerakan membungkuk, istilahnya harus pelan-pelan. Jangan ngaget. Gitu ya. Ya. Oke. Lalu untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan di luar rumah nih, Mas. Jenis pekerjaan yang sekiranya memperparah gitu. Ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa memperparah ya paling tidak adalah angkat berat. Oke. Nah, itu yang bisa memperparah dengan cepat. Jadi perlu istilahnya awal dikurangi dulu, kalau bisa ditinggalkan, ditinggalkan. Oke. Oke, Insan Muda Madani, dimanapun kamu berada, ternyata nih yang nyeri pinggang itu mudah gitu ya. Dianggap susah juga sebenarnya mudah untuk dilakukan ya, karena itu tergantung kesadaran diri kita aja gitu loh, mau sembuh dengan cepat atau mau tidak gitu. Karena kalau kita bisa mengetahui batas yang harus bisa kita lakukan dan yang harus kita tinggalkan, insya Allah akan aman gitu ya. Oke, Mas Dhani, sebagai closing statement nih Mas, yang mau disampaikan kepada Insan Muda Madani yang ada di rumah, silakan. Ya, mungkin jika pendengar di rumah memiliki keluhan nyeri pinggang yang istilahnya sudah tidak tertahankan, bisa segera datang ke layanan kesehatan yang terdekat, monggo bisa nanti diperiksakan lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan fisioterapi gitu. Nah, jadi fisioterapi bisa membantu menghilangkan keluhan nyeri pinggang Anda. Oke, kayak iklan gitu ya? Ya, sedikit iklan ya. Ya, boleh. Oke, Mas Dhani, terima kasih kebersamaannya kita di hari ini, sangat luar biasa. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa berbagi ilmu kembali kepada Insan Muda Madani. Dan kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah stay tune bersama Valeria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.